guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di my channel ya. Hari Rabu tanggal 10 November 2021. November Rains ya. Bang Ujang, selamat datang di musim hujan. Selamat datang di masa-masa kebangkitan orang yang mulai hidup kembali ya. Iya. Dalam artian hidup itu umbinya Bang Ujang, tunasnya muncul, akarnya muncul gitu. Harapan Mang Ujang ini bibit ramai lagi Mang Ujang. Iya, kalau di pasaran luar itu sudah mulai tadi. Udah mulai lagi ya, ramai lah. Harganya bagus di luar, bagus. Iya. Oke. Liga Porang Bagus yang jual beli di Iya. luaran harganya. Oh iya betul Mang Ujang. Jadi di sini Mang Ujang dari beberapa tim di Liga Porang musim 2020-2021 dan banyak tim-tim elit yang terlempar ke seri B ya Mang Ujang, kayak Sip Kering gitu, terus Bibit Sabutan sampai Ekor Kuda yang terus bertahan, yang masih dalam masuk kategori tim-tim kuat ya, kayak Bibit Umbi, Katak itu, Sepora. Jadi ketiga tim ini tetap mereka ada di urutan 3 besar ya Mang Ujang. Sedangkan chipnya dari dulu yang menjadi barometer sekarang malah tenggelam ini Mang Ujang. Aneh ya. Aneh, apakah berpengaruh ini harga bibit dan harga umbi produksi untuk kedepannya Mang Ujang? Ya, pasti Menurut itu. kacamata Mang Ujang ini gimana nih? Ya, otomatis pasti itu. Ya, otomatis ya. Kalau harga Chip. chip kering murah, Produksi murah. bagaimana mau mahal produk? Iya betul. Itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya di situ Mang Ujang ya. Kalau produksinya murah, bagaimana mau mahal bibitnya ya? Iya. Tapi semuanya juga Mang Ujang, apa ya? Ini itu semuanya ada hikmahnya Mang Ujang. Ya kalau misalkan bibit murah kan petani juga nggak terlalu tinggi nih untuk biaya penanaman, terutama budget yang mereka keluarkan untuk pembelian bibit ya Mang Ujang. Ya, tapi ada korban bagus itu. Ada korban. Ada korban, pembolang yang korban. Saya yang korban. Aduh. Kejam. Saya yang korban banget kalau bilang. Pembolang yang korban banyak. Pembolang ya. Iya. Jadi dia mana kalau Jadi bibit murah, pembolang jadi korban ya Mang Ujang. korban. Belum bensin bagus. Bensin ya. Belum mau jajan. Merokok. Iya. Belum autan Oh, iya. supaya nggak digigit nyamuk ya di hutan ya. Rokok sebungkus bagus misalkan. Nah, Belum bensin. Iya iya. Kalau jauh lewat misalkan di antara kabupaten dan kabupaten, itu kan gawat biayanya bagus itu. Iya betul. Mang Jadi Ujang. pembolang ini yang gawat itu. Sekarang Tapi Mang Ujang semua tetap dinikmati, disyukuri Mang Ujang ya, apapun yang terjadi. Ini kembali kita di tahun 2022 nanti, andai kata kita ada umur panjang ya, mudah-mudahan berumur panjang Mang Ujang ya, panjang umur, panjang rezeki. Kita akan kembali dilempar ke era tahun 2017-18 ya Mang Ujang, dimana harga bibit nggak terlalu mahal, produksi nggak terlalu mahal, tapi dengan sukacita tetap booming gitu. Sempat itu 2017 juga sempat umbi produksi di pembolang kisaran 1.500 sampai 2.000 gitu. Baru 2019 itu melonjak tinggi harga mahal gitu. Cuman bedanya gini, tapi kalau dulu itu banyak di hutan, kalau sekarang di hutan nggak ada ya pasti banyaknya di petani gitu. tapi kalau sekarang bagus kalau jatuhnya produk sampai 3.000 per kilo. Iya. Itu kemungkinan besar ya, menurut perkiraan. Iya. Karena kerjaannya orang itu kan banyak, jadi harus selalu bersih, pemupukan, itu biayanya cukup tinggi bagus. Tinggi ya. Jadi saya perkirakan, ini cuma Ya. perkiraan ya, kemungkinan berat bagi petani kalau cuma harga sekitar 3.000. Berat ya? Sekarang berat. Dalam masalah kebutuhan hidup Iya itu sudah lain seperti dulu kan. Tapi kalau di Porang itu Mang Ujang yang menentukan harga itu kan udah ada harga pasar finish
finish di pabrik. Contoh aja, kita jangan berbicara harga bibit lah ya, kita langsung aja berbicara harga produksi Mang Ujang. Kalau finish di pabrik itu misalkan 7.000, berarti kan di petani 6.055. Iya. Itu juga tergantung jarak Mang Ujang. Kalau misalkan produksi itu adanya di titik yang paling jauh, terus di pedalaman yang jarak tempuhnya lumayan jauh, itu kita juga sebagai tengkulak harus memperhitungkan juga gitu. Ini masukan dari saya sebetulnya yang harus hati-hati itu pabrik Pak Gus. Pabrik ya. Kalau pabrik bikin harga porang ini murah, dengan kata lain pabrik sama dengan mau bangkrut gitu. Positif itu, jelas. Gitu. Semua usaha yang ada di Indonesia itu motifnya begitu. Cengkeh misalnya. Sewaktu cengkeh dibandingkan, siapa yang jatuh akhirnya? Iya betul. Akhirnya konglomerat yang megang cengkeh yang jatuh. Iya. Nah, terus lada atau pedas itu kan? Iya, merica itu ya. Iya, termasuk kopi juga begitu kan. Akhirnya yang terbanting justru konglomeratnya. Petani kan masih hidup tetap. Petani masih hidup ya betul. Masih hidup petani. Nah, orang kecil kan bisa bangkit dengan modal yang kecil. Iya. Kalau orang besar sekali orang itu jatuh, sulit untuk bangkit tadi. Iya, betul Mang Ujang. Sulit. Oke. Sebetulnya ini masukan untuk para pengusaha ya harus hati-hati. Kalau memang mau hidup harus saling lah istilahnya. Saling pengertian itu kan secara pribadi. Betul. Jadi kalau pembolang bertahan, ya tadi kan cuma bercanda, Pak. Tidak ada masalah itu. Iya, betul. Itu cuma bercanda ya, para pemirsa jangan dianggap serius yang tadi. Iya, betul Mang Ujang. Kita cuma bercanda. Bercanda. sebetulnya. Soalnya kan ini cuma hiburan ya Mang Ujang. Jadi harus saling pikirkan antara petani dan pabrik itu kan saling membutuhkan. Iya, harus ya betul. Iya. Jadi kalau salah satunya merasa dirugikan, otomatis orang kan jerah. Iya. Jadi sewaktu petani itu lesu, ya otomatis pabrik mau dapat barang dari mana? Coba. Iya, betul. Jadi Itu masalah. betul Mang Ujang, itu Mang Ujang cerdas sekali, semua saling membutuhkan Mang Ujang. Iya, itu masalah. Penjual butuh pembeli, Iya. pembeli juga butuh penjual. Iya. Kalau penjual punya penjual lagi, kalau penjual punya pembeli tapi nggak ada barang di bawah, kan apa yang mau dijual kan Iya, Mang Ujang? itu Semua. masalahnya. Jadi kita emang harus bersinergi ya, dari mulai petani, dari mulai eksportir, orang pabrik, tengkulak, lain sebagainya harus bersinergi, bersatu padu. Jadi dalam mata rantai usaha di porang itu jangan sampai ada satu pihak yang dirugikan. Tetap kita dalam batas yang normal ya Mang Ujang. Iya. Dalam aturan yang sehat ya. Ini gitu, Mang obrolan kan contoh pada waktu Iya. itu kopi kan bagus ya. Saya pada waktu itu kebetulan lagi berada di Kecamatan Pendopo Lintang, Kabupaten Pagar Alam ya. Pada waktu harga kopi mahal tiba-tiba jatuh, petani merasa sakit hati, ditebang semua kopi, Pohonnya ditebang ya. diganti kelapa, bagus. Padahal itu kopi itu untuk tumbuh lama ya Mang Ujang. Iya, frustasi jadi karena tidak ada keuntungan, ditebang semua kopi, diganti kelapa. Siapa Iya. yang rugi coba? Akhirnya yang masuk kopi dari luar negeri sekarang. Nah itu kan contoh Iya. itu kan. Jadi bangsa Indonesia itu Iya. harus belajar dari pengalaman Iya. yang sudah. Jangan sampai terulang begitu. Iya. Maksud saya itu kan Kopi ini dari luar kan negeri, menyarankan. kopi apa itu Mang Ujang dari luar negeri? Ya kopi-kopi yang dari Pagar Alam itu kan ada kopi robusta, kopi arabica, gitu kan. Yang pendek-pendek lah. Cyanida ada? Kopi apa itu? Oke. Aneh. Oke guys, ini cuma hiburan aja bersama Mang Ujang ya. Jadi gini Mang Ujang, emang kita hiburan, cuman kan sedikit pembicaraan gitu mungkin agak menyentuh dan mungkin setidaknya agak pedas ya Mang Ujang. Iya. Jadi asumsi liar di masyarakat, mungkin ada mafia lain dan sebagainya, kita tidak tahu Mang Ujang. Iya. Karena itu bukan porsi saya. Ya kita yang Dan- tahu orang aja Pak. Ya, Kita. kalau saya sendiri kan yang hidup di daerah kan, kita tuh anggap aja kita orang bodoh. Dapat barang ya mau jual mau mahal mau murah kita jual. Nah mungkin ini ada spekulasi harga porang emang sedikit ditekan agak turun supaya tidak terlalu habis lahan sawah Mang Ujang. Kalau harga porang dibikin mahal terus, itu imbasnya sawah-sawah di Indonesia bisa berubah menjadi kebun porang, dan dampaknya nanti padi nggak ada, porang banyak. Sedangkan kalau padi
mau mahal mau murah itu kan dipasarkan ke kita lagi, bisa dimakan. Kalau porang kan itu untuk diekspor. Kalau kita dipaksa untuk makan beras porang kan harganya juga pasti mahal, Mang Ujang. Ya, kalau masalah sawah kan memang bagus ini Masih luas, ya? ini secara nyata nih ya. Pada waktu pembangunan Jati Gede kan kehilangan sawah itu kurang lebih 2000 hektar. Iya, betul. Memang menurut prediksi pemerintah, rencana pemerintah, lahan sawah yang hilang 2000 hektar itu insya Allah akan muncul lahan sawah paling tidaknya 5000 hektar dari pengairan Jati Gede. Betul. Itu memang sudah direncanakan oleh pemerintah dari sekian puluh tahun yang lalu, itu dari zaman Pak Soeharto itu Pak. Jangan khawatir kalau masalah sawah. Iya. Seumpama dialirkan dari Jati Gede itu sudah bisa kemana-mana, itu sudah bisa jadi lebih banyak sawah di Sumedang. Iya. Itu swasembada pangan itu. Iya, betul Bang Ujang. Jadi kekhawatiran mungkin ini mah ya, saya tidak membenarkan asumsi saya ya, Bang Ujang. Ini mah Ya, ini cuman kan mengira-ngira, cuma cuman bercanda. Iya. Mungkin yang dikhawatirkan supaya harga porang itu turun, Tapi saudara-saudara, mungkin dikarenakan ketakutan semua petani beralih ke porang, sawah jadi kebun porang, dan nanti padi berkurang gitu Bang Ujang. Tapi ya itu cuman prediksi saya ya gitu. Ya mudah-mudahan sekalipun banyak lahan-lahan sawah yang berubah menjadi kebun porang, tidak menjadikan stok pangan di Indonesia tidak berkurang ya Bang Ujang. Tidak. Dan intinya yang menanam porang maju aja lah gitu ya. Tidak ada padi ya mungkin kita bisa impor padi dari Vietnam, Thailand gitu. Dekat ke Majalengka, impornya bagus. Itu pemasok beras Majalengka. Majalengka, Karawang ya. Iya, Karawang, Majalengka Karawang. dekat, kita nggak usah mahal-mahal beli beras. Orang Karawang positif nggak bisa nanam porang karena apa? Terendam bagus, nggak bisa. Mati porangnya bagus kalau ditanam di Karawang. Jadi ini mah cuman pesan aja ya untuk semua pabrik yang terus beroperasi di porang. Kami sering lihat YouTube-nya kayak Pak Johan itu kan, Bos Ambiko, terus bersama Pak Dahlan Iksan, terus lihat Bapak Presiden juga berkali-kali kunjungan ke pabrik porang, terus siapa tuh, Syahrul Yassin Limpo kan gitu. Mudah-mudahan orang-orang yang punya wewenang dan emang punya kewenangan bisa mengangkat lagi harga porang minimal aja jatuh di pabrik 9.000 lah atuh. Jadi petani masih bisa jual di angka di atas 5.000, taruh ada 7.000 kan, 7.500. Nah, tengkulak bisa jual ke pabrik di angka 9.000 gitu. Ya ini kan masalah porang begini Pak Agus ya. Bibit kan dari Jawa Barat. Jawa Timur sudah bangkit masalah ini kan. Terus Papua misalkan. Kenapa Jawa Barat tidak? Kita kan perlu berpikir dewasa Pak. Orang bisa, kenapa kita tidak? Harusnya kalau orang bisa, kita juga bisa. Betul. Jadi orang juga sebagai petani juga bukan sekedar tani-tani aja, harus benar-benar berpikir positif. Kenapa orang bisa dan kita tidak? Aneh. Iya. Kalau orang normal, kalau orang bisa ya kita juga harus bisa. Iya. Berupaya semampu mungkin. Bagaimana caranya berhasil itu kan tidak mudah Pak. Iya. Emang basis porang emang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur Bang Ujang. Taruh aja lah dari contohnya Madiun. Soalnya kan di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu emang banyak berdiri pabrik-pabrik porang yang terus buka ya Bang Ujang. Iya. Makanya kita mencontoh ke Jawa Tengah dan Jawa Timur yang udah pengalaman dari beberapa tahun yang lalu Bang Ujang, itu udah lama. Jadi spekulasi mereka kan dari mulai pembelian bibit yang jauh ke Jawa Barat, BOP yang mahal, biaya penanaman juga yang mahal, lumayan tinggi. Belum lagi kalau sewa tanah juga kan naik. Di mana harga porang naik itu sewa lahan garapan itu kontraknya itu naik, Bang Ujang, sewanya naik. Itu mereka masih bertahan. Nah ini untuk menjadi contoh untuk masyarakat Jawa Barat ya. Jadi toh emang kalau masih banyak porang liar di hutan, coba pindahkan ke lahan masing-masing dan tertibkan keamanan dalam satu daerah, keamanan
kita bernegara gitu. Jadi dalam artian kita harus benar-benar punya jiwa patriot ya, punya jiwa yang solid gitu. Nggak boleh misalkan kalau orang liar di hutan ya cari orang liar di hutan, jangan sampai kita istilahnya mengambil orang yang emang dibudidaya itu Bang Ujang. Iya, yang dibudidaya itu ada bahayanya Pak Gus ya. Iya. Suatu yang dibudidaya itu cuma diambil 10 batang, 20 batang. Yang terinjak itu ribuan Pak Gus. Itu hancurnya porang. Karena batang pertama baru jadi, baru kuncup itu kan. Jadi kalau batang yang pertama keinjak berarti orang yang keinjak itu nunggu 2 bulan kemudian tumbuhnya dari batang kedua. Itu bisa dinyatakan bisa mencapai 60% gagal pemilik kebun itu Pak. Sebab dari batang pertama itu patah. Jadi menunggu batang yang kedua muncul. Lama itu ya? Lama 2 bulan bagus. Kadang ada yang busuk sampai mati itu kalau keinjak itu Pak. Itulah ya harus kepada masyarakat ya pesan saya. Hati-hati jangan nginjek-injek kebun yang sudah betul-betul diolah kan jelas. Lain lah yang diolah dan yang tidak itu kan. Itu merusak itu. Justru kalau saya Bang Ujang, saya gagal itu di penanaman. Jadi kalau kita cocokkan ya Bang Ujang. Jadi mungkin orang itu ada yang cocoknya cuma jual beli, tapi bertani nggak cocok. Ada yang cocok bertani tapi jual beli nggak cocok gitu. Makanya saya untuk musim ini nggak terlalu ngotot nanam terlalu luas, paling saya ngasih dukungan aja kepada petani sekitar, siap gitu. Apapun berapapun harganya, kami nggak menjanjikan musim depan harga produksi jatuh di angka berapa, yang penting laku. Kalau pabrik jatuh di angka 5.000 ya 5.000. Informasikan kita beli di bawah berapa gitu ya. Iya. Jadi mensupport aja supaya tetap bertahan, kerja keras dan bisa merawat tanamannya dengan baik dan benar, gitu aja Bang Ujang gitu. Ya saya sarankan untuk para pengusaha ya. Pakai sistem orang Cina lah kalau usaha. Itu memang kalau dia itu memang pengusaha paling berhasil sedunia, kita tidak bisa memungkiri Pak. Itu keahlian orang Cina dagang itu. Orang Cina itu punya semboyan di mana ada matahari, di sana saya bisa hidup. Jadi harus ulet, betul-betul untuk orang pengusaha. Maksudnya harus jangan terlalu mengambil untung besar. Kalau ngambil untung besar cuma laku 1 ton bayangkan. Iya. Tapi ngambil untung kecil, misalkan lakunya 20 ton, pilih mana? Terus mutar cepat ya. Akhirnya perputaran uang itu sebetulnya yang kelihatannya untungnya sedikit, berhubung lakunya puluhan ton, laku keras ya. Iya, cepat lakunya, tidak ada barang tertimbun, tidak ada barang yang istilahnya basi lah, kena jamur segala macam, ya, susut ya, badan ini barang bagus. Jadi lancar, akhirnya penghasilan itu lebih besar dari yang keuntungan yang ngambil kecil. Daripada yang ngambil besar, orang mikir-mikir mobilnya Pak. Betul Bang Ujang. Ya emang sih kalau Cina kadang pipis pun mereka jual itu Bang Ujang, yang penting cepat laku gitu. Iya, prinsip Cina begini kan. Kalau jual rokok misalkan punya keuntungan 1.000 rupiah dari perbungkus. Ya. Cina jadi grosir. Milih punya keuntungan 100 rupiah dari 1 bungkus, tapi lakunya 3 mobil box, bayangkan. Betul. Begitu prinsipnya. Jadi yang banyak untungnya itu dari yang labanya atau keuntungannya kecil, akhirnya berhubung banyak yang lakunya, jadi banyak penghasilannya daripada yang ngambil keuntungan besar, lakunya cuma sedikit. Iya, betul Bang Ujang. Itu prinsipnya. Itu kan masukan. Iya. Ini kan obrolan lah. Iya, betul. Tapi semoga bermanfaat untuk seluruh pedagang. Ya, betul. Pengusaha itu kan masukan, saran gitu. Saran ya. Tapi saran ini kan saran positif, baik. Ini berdasarkan pengalaman hidup saya Pak Gus. Iya. Jadi gitu ya sahabat, untuk harga porang kita harus bersinergi, bersatu padu dan
apa ya, saling mendukung. Mudah-mudahan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, baik itu dari mulai petani, tengkulak, dan eksportir ya, orang pabrik juga semua. Soalnya untuk tingkat Betul. petani juga sekarang mudah sekali ya. Kami jujur-jujur aja ya, kita bongkar Mang Ujang. Mereka udah pasti punya HP Android lah, gampang. Tinggal buka aja harga porang bulan ini berapa, ubi produksi CS kan pasti keluar. Iya. Nah kalau untuk harga bibit justru emang gelap gitu. Kalau bibit kan nggak ada pabriknya, larinya kan ke petani. Ada yang berani tinggi ya ada yang nggak berani tinggi ada yang petani memperhitungkan buat apa beli bibit terlalu mahal, toh kalau emang jatuh harga produksi nantinya segitu kan gitu. Kalau masalah bibit bagus ya, sekalipun harganya mencapai 100.000 misalkan, tapi bibit yang kecil-kecil yang saya maksud itu kan, yang sebesar-besar kemiri itu ya, tidak rugi petani. Soalnya banyak ya. Soalnya banyak. Cuman dia harus menunggu waktu sampai 2 musim Nah, untuk misalkan, produksi. nah begitu. Itu kan ada biji katak, ada segala macam. Iya, nantinya. cuman ini Tidak Mang Ujang, rugi. ya menurut saya beli bibit yang kecil mahal atau beli bibit yang besar murah tapi terhitungnya mahal sama-sama aja. Kalau kami mahal aja ya, beli bibit murah tapi jatuhnya jadi mahal. Misalkan isi 1 2. Tapi bisa langsung panen, satu musim panen, terus panennya tuh double. Ya Besar, panen ya. panen produksi juga panen katak. Iya. Katak juga cepat besarnya kan kalau dari ubi yang besar itu Mang Ujang. Ya itulah harus cerdiknya petani itu Ah. ambil arah yang mana posisinya kan. Hmm. Apa mau cepat panen, Iya. apa mau menyiapkan bibit dulu. Iya. Kalau mau menyiapkan bibit dulu untuk tahun depan, misalkan tahun ini ya otomatis beli bibit yang kecil-kecil Pak. Iya, Pendapat betul. saya. Oke sahabat, mudah-mudahan di musim ini pesta porang musim kita sambut ya. Kita sambut musim porang tahun 2021 2022, mudah-mudahan semua kita bisa menikmati hasil keringat kita dan semua petani porang maju. Dan tidak cukup dari itu, kami juga tetap mendoakan petani yang lain selain porang, yang mudah-mudahan petani Indonesia tetap maju ya. Oke, assalamualaikum.